Waktu, iya, bicara waktu, sebuah masa tak lekang dari pelaku. Mereka yang mengisi waktu dalam kehidupannya, mengisi memori dalam dekapan masa. Tiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Tak heran jika dalam Al-Quran Allah firmankan banyak tentang masalah waktu. Al-Asr, Ad-Duha, Al-Lail, Al-Qiyamah, Al-Waqiah, dan ayat-ayat lain. Tak terasa, kita sudah sampai di titik di mana segalanya akan berakhir. Berganti musim lama ke musim baru, datang dan pergi, pulang dan kembali. Semua berkaitan seperti yang kita alami pada hari ini. Banyak ya memori yang telah kita rangkai bersama di sekolah ini. Gelak tawa, canda, belajar, diskusi, tugas, hukuman, persahabatan, pujian, kompetisi, semua telah kita lalui. Sekian lama belajar di sini, ada yang dari KBTK, SD, dan sampai pada tingkat menengah pertama ini, patut kita syukuri. Segala macam pengalaman yang tak ternilai, tak dapat ditukar dengan materi, sulit dicari, sukar untuk didapat kembali. Dawuh para ulama terdahulu, sebaik-baik waktu hidup adalah masa muda, dan sebaik-baik masa muda adalah masa menuntut ilmu. Maka, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Ilahi bahwa kita masih diberi kesempatan untuk dapat menginjakkan kaki di sekolah yang penuh dengan memori sebagai sarana menuntut ilmu dan meningkatkan diri. Sekolah ini menjadi sangat mengesankan, di mana kita dididik oleh mereka yang tanpa mengenakan tanda jasa, mencurahkan segala yang mereka punya, ilmu, kreativitas, ide, inovasi, ikhlas mendidik, bina usyasiyah, mendidik karakter atau akhlakul karimah dengan dasar akidah sebagai pandangan hidup, syariah sebagai jalan hidup, akhlak sebagai pola hidup, serta adab sebagai gaya hidup. Selain belajar, hari-hari kita diwarnai ragam kegiatan. Dari pagi hingga menjelang petang, mulai dari semangat hafalan Quran, duha, menghafal hadis, morning English, keriuhan dan semangat membara tim basket, futsal, keseruan dan gemuruh tawa saat pramuka. Derap langkah nan gagah pasukan Garuda dan Paskibra, tawa bahagia anak-anak SD yang sempat nyasar bermain dengan kakak-kakak SMP maupun SMA. Lantunan lirih hafalan Quran bagi mereka yang telat setoran. Belajar daring di tengah pandemi, BDR online dan tepat setahun kita belajar secara daring. Sehingga memaksa kita untuk lebih peka terhadap suara dan mengenal kata lewat layar terpah. Berbagai rentetan event sekolah yang sempat kita lalui. Ada Market Day, Arts Festival, Khotmul Quran, Sidang Terbuka, Tadabbur Alam, Earth Day, Book Week, serta padatnya kegiatan yang ada. Terkadang membuat kita lupa akan rumah. Ingin terus berada di lingkungan sekolah. Walau pada akhirnya di awal Maret 2020 sampai sekarang, kita mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa tentang virus corona. Sehingga memaksa kita untuk tetap berada di rumah. Nyaris semua hal yang ada dipayungi oleh semangat olah zikir, olah fikir, olahraga, serta olah rasa. Nyatanya, 4 pilar ini merupakan implementasi dari moto Be Muslim, Be Kreatif, Be Green yang seakan mencetak kita menjadi pemuda-pemudi yang serba bisa. Kawan-kawanku, ada ribuan kesan yang bahkan tak bisa diwakili kata. Ada haru bahagia yang untuk menahannya saja kami tak kuasa. Semua itu terangkum dalam 3 tahun perjalanan sama jenjang menengah pertama di sekolah yang kami rasa kata-kata tak mampu mewakilinya. Bagaimana bisa 3 tahun lalu kami beriringan bersama menapak sekolah ini, tempat yang kami yakini menjadi kawah candra di muka, tempat kami ditempa untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap berjuang demi agama dan bangsa. Kami berangkat dari berbagai perbedaan, berbagai tempat, berbagai latar belakang, berbagai keadaan, dan berbagai kekuatan niat dan tujuan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ratusan kali ritual matahari terbit dan terik, ribuan detik-detik yang memutar secara pasti hari-hari, bulan-bulan yang syarat akan canda, tawa, tangis, dan duka. Dan alhamdulillah, tepat hari ini,
hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, usai sudah masa kita untuk menjalani studi di jenjang menengah pertama ini. Kawan-kawanku, perkenankan saya mewakili kalian untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kepala sekolah, wali kelas, guru-guru yang telah membantu seluruh proses belajar kami hingga hari ini. Terima kasih atas semua ketulusan dan pengabdian serta dedikasi Bapak Ibu guru tercinta. Bapak Ibu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pejuang pendidikan yang hebat dan berjiwa kesatria, pembimbing dan pendengar keluh kesah kami yang setia. Tanpa Bapak Ibu sekalian, apa jadinya kami? Bapak Ibu guru, waktumu kini tak lagi penuh, hadirmu kini tak lagi utuh. Meski begitu, jiwa ikhlas dan cintamu tak akan pergi barang separuh. Niatmu tulus, setulus untai kata selamat datang yang kau ucapkan dulu saat kami menjadi murid baru. Jiwamu kokoh, sekokoh idealismemu yang menggebu menyuarakan kebenaran agamamu. Asamu dahaga, haus akan ilmu dan pengetahuan yang setelah kau dapat menjadikan nuranimu terpanggil untuk berbagi dengan kami, anak didikmu. Hatimu pasrah, tawakal akan apa yang Allah berikan di ujung perjalanan kami. Pinta kami, Bapak Ibu guru, maafkanlah atas apa yang membuat kami terkadang tak hiraukan seruanmu, abaikan teguranmu, tak dengarkan nasihatmu, dan segala bentuk acuh akan arti penting hadir dirimu. Sungguh, dalam situasi itu, kami bagaikan gelas yang terisi penuh oleh air deras kesombongan, tak menyisakan sedikit pun ruang untuk lentera hikmah yang Engkau berikan. Maafkan kami, belum bisa menjadi murid-murid yang baik, yang jangankan bertanya, bertemu pun kadang sungkan bertegur sapa. Semoga perjuangan kami selama ini di sekolah dalam menimba ilmu menjadi berkah dan berpahala. Dan semoga perjuangan Bapak dan Ibu guru menjadi amal jariah yang tak terputus selama-lamanya. Allahumma amin. Terima kasih selanjutnya. Terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada ayah bunda, mama papa, bapak ibu untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran belajar kami di sekolah maupun di rumah. Untuk setiap derai air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa untuk kami. Untuk setiap sabar dan ikhlas yang Engkau lalui sampai di masa kami harus berjalan sendiri. Sungguh, sedetik pun tak akan ada yang mampu mengganti nilai ikhlas dan ridhomu untuk setiap langkah perjalanan kami. Namun, tentunya titik ini bukanlah puncak dari prestasi yang berhasil kami gapai. Tapi kami berharap dengan diwisudanya kami pada hari ini bisa menjadi setitik penawar perihnya lelahmu dalam mendidik kami, membersamai kami belajar di rumah, dan membesarkan kami selama ini. Semoga hari ini bisa menjadi hadiah kecil yang bisa kami persembahkan untuk membalas cinta kasih sayang Bapak dan Ibu, ayah bunda, mama papa yang begitu luar biasa besarnya yang tercurah kepada kami. Bapak dan Ibu, ayah bunda, mama papa yang diwisuda hari ini insya Allah 10-15 tahun lagi akan mengisi kursi-kursi kabinet, kursi-kursi menteri, kursi-kursi duta besar, kursi-kursi perguruan tinggi ternama di dunia, dan insya Allah kursi-kursi pelaminan. Atau mungkin kursi CEO, kursi senior manager, professional developer, multimedia engineer, professional lawyer, hakim agung, guru besar, ulama, dai, ustadz dan ustazah, kiai atau bunyai. Maka tak ada yang lebih kami harap
selain ridho dan doa restu atas apapun pilihan dan jalan yang akan kami tempuh. Dan semoga di ujung petualangan senyum bangga ayah bunda, mama papa, ayah dan ibu yang akan merekah indah dan yang akan kami saksikan kelak. Amin. Selanjutnya, terima kasih penuh cinta kami haturkan untuk teman, sahabat, orang-orang yang hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna dalam setiap episode-episode kehidupan kami. Semoga jalinan ini tetap terangkai dengan manis untuk tetap dikenang. Dari kalianlah kami yakin, wahai sahabat, semua sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa segala yang baik akan berdiam, bahwa untuk menjadi gagah kita harus menjadi gigih, bahwa untuk menjadi bintang kita harus tahan banting, bahwa doa-doa yang berakhir amin, yang berasal dari iman akan membawamu merasa aman. Pada kawan-kawanku, ada yang hilang. Ada yang hilang dari gerbang itu. Canda dan gelak tawa di antara kita, perselisihan yang kadang juga ada, menegaskan kembali bahwa kita adalah keluarga. Ada yang hilang dari kelas itu. Jendela-jendela kaca yang tak lagi mendengar hingar-bingar semangat guru-guru dalam mengajarmu. Tugas-tugas kelompok yang terlupa, pertanyaan-pertanyaan anehmu. Semua penelitianmu yang seakan sangat seru, hafalan hafiz dan hadis yang tak kunjung masuk kepala, sholat duha yang terpaksa bagi yang merasa. Untungnya saya tidak. Bahan bangku, meja, dan papan itu seakan bisu walau merekam semua tingkahmu. Ada yang hilang dari perpustakaan. Setumpuk buku, secarik coretan, sebatang pena, sebuah karyamu dalam bukwik dahulu. Masih tersusun rapi di sana. Walau agak berdebu, tapi ada nilai historis yang mampu untuk dikenang, serta suasana kelas yang hadir sesuai jadwal masuk perpus. Ada yang hilang dari kantin itu. Riuh aksi jual beli antara ibu kantin yang melayani kita, harus rela berbagi antri bersama adik SD dan kakak SMA. Siomay yang melegenda, batagor yang mestinya ada, harus terpisah. Walau secara jodoh, mereka sah. Harus ikhlas tercerai paksa, karena termasuk kategori gorengan jahat, katanya. Lantas, ada yang bertanya, ibu kantin, penjual ayam goreng gimana? Sama, tapi beda. Lantas, ayam goreng tak jadi tersangka. Sudahlah, terlalu enak untuk dirasa. Ada yang hilang di masjid lantai 2. Sujud-sujud yang panjang, doa-doa yang terpanjat setelah azan dan salam. Puluhan khutbah Jumat yang mampu meninabawakan jamaah. Murid-murid maksudnya. Layaknya dongeng indah pengantar mimpi malam, sembari mereka mengatur posisi tiarap atau kepala tersangga oleh dua tangan yang mengadah. Ada yang hilang dari halaman sekolah. Hiruk pikuk lalu lalang adik kelas yang datang, menambah lengkapnya suasana sekolah. Kegiatan OSIS yang selalu terprogram, lomba-lomba dan kepanitiaan. Pramuka dengan segala derap langkah, yel-yel, serta nyanyian-nyanyian aneh dari pembina yang mesti dihafal, walau kita tak tahu artinya apa. Pramuka Garuda yang selalu ikhlas latihan untuk tujuan lomba dan kemenangan. Hafalan sandi-sandi, sandi morse, tari, gerak jalan, pioneering, petualangan yang melelahkan, menyusuri Depok, Bogor, Jakarta, hingga Sukabumi Parungkuda. Semua lunas ketika kami dengan bangga mengangkat piala. Kawan-kawanku, kini sudah saatnya kita akhiri. Lelahmu mengenyam bangku SMP telah sirna. Ujian akhirmu pun sudah paripurna. Kesempatanmu masuk jenjang SMA sudah terbuka. Maka kini tak ada lagi yang lebih indah dari senyum yang merekah, dari wajah-wajah bahagia, langkah kaki yang kokoh, semakin pasti menyongsong masa depan yang cerah. Pandangan yang tinggi seakan menembus awan sembari berkata, akhirnya aku masuk SMA. Terima kasih kawan, terima kasih untuk semua suka duka, canda tawa, kisah dan kasih, serta waktu indah yang mustahil diulang kembali. Walau
sebagian hanya bisa dikenang melalui video dan gambar, kelak di mana kita hanya bisa tersenyum dan menangis pada sebuah waktu yang dibuatnya beku pada selembar foto. Melangkahlah, melangkahlah maju kawan, untuk semua kenangan yang pernah kita reka bersama-sama, untuk segala cita yang pernah mewarnai masa kanak-kanak kita, untuk semua sedih dan bahagia yang membuat kita menjadi dewasa. Melangkahlah, melangkahlah maju, untuk mewujudkan segala mimpi-mimpi indah. Melangkahlah untuk membebaskan segala yang pernah membuat dada jadi sesak. Jika di lain waktu kita berjumpa, jangan malu, bertegur sapalah. Karena kita tak perlu menjadi apa-apa dan tak perlu menjadi siapa-siapa untuk kembali menjadi saudara yang kebetulan saja dilahirkan dari ayah dan ibu yang berbeda. Sebab kita telah dibesarkan di bawah langit yang sama, di atas tanah yang sama, dalam dekapan kasih sayang mereka yang jasa-jasanya tak bisa kita bayar dengan apapun jua. Kawan-kawanku, pesan dari kami, yakinlah bahwa mimpi-mimpi kita tak terlalu tinggi untuk digapai. Doa-doa kita juga tak terlalu muluk untuk dilangitkan. Rasa dan harap kita tak terlalu halu untuk ditambatkan pada dermaga hati sang pujaan. Mengertilah, setelah ini, esok dan seterusnya, masih ada beban di pundakmu kawan. Kuatkan hati dan jangan lepaskan, dan yakinlah bahwa Allah akan tunjukkan. Ingatlah kata yang tertulis di tangga menuju lantai 2. Man istada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tak bertambah petunjuk kepadanya, maka tak akan bertambah apapun pula kepadanya kecuali perasaan jauh dari Sang Pencipta.